Cek sound. Selamat datang di podcast kami, Marjodet TV. Saya orang perantauan itu harus punya BPJS. Mas Fikri punya BPJS nggak? Belum. Belum. Kalau kalau Mas Hasan? Udah punya, udah lama dong. Oh, sip kalau gitu. Mas Fikri kenapa nggak punya BPJS? Karena untuk saat ini saya masih di KK, belum dihapus nama orang tua saya, dan orang tua saya masih udah meninggal. Oh, jadi punya kendala di kakak berarti ya. Kalau Mas Hasan udah berapa tahun jadi peserta BPJS? Udah 12 tahun. Soalnya kalau nggak punya BPJS itu bisa ludes uang. Wede. Keren. Pemirsa, kita tidak dibayar oleh siapapun. Terus terang, kita tidak disponsori oleh siapapun, tidak dibayar oleh siapapun. Ini benar-benar murni opini dari mereka ya. Jadi mereka bercerita tentang pengalaman pribadi mereka. Makanya jangan di-skip ya. Terus tonton channel YouTube kami, subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, Mas Hasan, kenapa Mas Hasan itu sampai punya BPJS? Awalnya gimana? Waktu anakku pertama yang lahiran itu otomatis kan istriku udah sesar tuh, masuk rumah sakit. Waktu itu aku belum punya BPJS, jadi ngurusnya telat. Oh, ngurusnya telat. Kalau waktu di zamanku waktu ngurus BPJS itu kan masih ribet ya. Oh ya, Belum zaman sekarang. BPJS yang zaman dulu berarti. Iya. Kalau yang sekarang kan udah ada online tuh. Kalau dulu kita harus ke kantor. Udah gitu aktifnya 2 minggu kerja. Udah minggu kerja. Baru aktif. Jadi nggak bisa dipakai deh BPJS. Waktu saat itu nggak bisa dipakai karena bikinnya dadakan dan bikinnya harus ke kantor gitu maksudnya. Oh, Mas Hasan, untuk BPJS Mas Hasan sendiri itu per bulannya yang iurannya berapa? Kelas berapa? Iuran kelas 3. Kelas 3. Nominalnya untuk per bulannya? Kalau dulu 25 ya, sekarang 35. 35. Itu kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Oh ya, saya mau tanya ke Mas Fikri nih. Ya. Mas Fikri kenapa sampai sekarang nggak punya BPJS? Awalnya saya tuh dulu nggak bikin BPJS karena ada orang yang bilang sama saya tuh bikin kalau pakai BPJS tuh ribet. Padahal tidak. Ya. Cuman dari omongan inilah ada orang yang bilang begini begitu. Kalau umum tuh cepat ditangani. Oke. Ya. Mas Fikri, saya mau tanya nih. Mas Fikri ini pernah komen di kolom komentar YouTube saya ya. Ya. Terus tiba-tiba sekarang Mas Fikri alhamdulillah bisa hadir di channel YouTube saya, di studio saya ya. Mas Fikri sendiri ini kenapa tiba-tiba ingin menyampaikan atau pengen hadir ke podcast saya tuh ada dorongan apa? Coba. Karena saya lihat di YouTube di channel Marjodet TV ya. Ya benar. Yang punyanya Mas Pule. Benar. Terus. Saya tuh di situ saya udah setahun lamanya saya nonton di YouTube itu, di channel itu, tiba-tiba saya nih pengen gitu. Mengungkapkan BPJS ini dan biar masyarakat tuh tahu semua. Oh, bagus nih. Oke, nih ada poin penting yang ingin disampaikan nih. Oke, coba Mas Fikri cerita kenapa pengalaman dari nggak punya BPJS, coba. Karena saya dulu tuh punya pengalaman yang sangat pahit lah ya tentang BPJS ini. Dulu orang tua saya, ibu saya kena penyakit jantung. Dan di saat itu saya belum punya BPJS. Belum punya. Waktu itu ibu saya gak sadar. Iya. Dan harus dirawat di ruang ICU. Nah, di ruang ICU itu harganya lumayan lah ya kalau untuk umum. Nah, kalau orang mampu pakai di ruang ICU masih bisa ya gitu. Bisa. Ya. Kalau orang kayak saya gimana gitu kan. Akhirnya saya di situ menyesal banget tidak punya BPJS gitu kan. Mau buat tapi udah terlambat. Seharusnya saya ini buat dari kemarin-kemarinnya BPJS. Oh gitu. Iya. Terus saya nih di
situ sangat kebingungan banget, tidak bisa kenapa saya nih awal kok nggak bikin BPJS dulu sebelum Ya. ada yang keluarga yang sakit. Ya, saya tuh menyesal banget Mas Kule nggak punya BPJS itu. Dan saya di situ ya alhamdulillahnya juga ada yang bisa tertolong lah. Di rumah sakit ada yang nolong. Iya. Posisi nggak punya BPJS. Iya, posisi saya nggak punya duit, nggak punya BPJS. Melalui apa itu Om Fikri? Melalui yayasan Mas waktu itu. Oh, bilangnya dari pihak rumah sakit melalui yayasan. Ya, ada yayasan, saya minta tolong sama orang istilahnya orang dalam lah ya, orang dalam rumah sakit. Gimana saya ini tidak punya uang untuk membayar rumah sakit, dan sedangkan ibu saya butuh pengobatan di rumah sakit di ruang ICU gitu. Di situ saya di situ orang-orang yang di rumah sakit itu, kenapa kamu gak bikin BPJS? Saya bilang kalau gak bikin BPJS, kalau bikin BPJS tuh pakai BPJS nanti ruwet kayak gini. Ternyata pada kenyataannya nggak seperti itu kan. Iya benar-benar. Cuman itu sekedar istilahnya omongan lah ya. Ya alhamdulillahnya saya di situ tertolong lah dengan bantuan yayasan. Akhirnya walaupun nggak punya BPJS, jadi tertolong ada orang yang membantu gitu dari pihak apa itu ya? Yayasan bilangnya. Yayasan. Berapa persen itu Mas Fikri? Awalnya saya tuh dapat 30%. Oh, jadi dapat sumbangan atau gimana itu? Istilahnya tuh kayak diskon gitu lah ya Mas. Oh, jadi dari biaya misalkan 70 juta disubsidi sama pihak yayasan itu. Ya. Misalkan 30%, 40% begitu ya. Ya. Ternyata Misalkan ada 100 ya. juta didiskon dengan 50% jadi bayar 50 juta. Oh gitu. Tapi kalau buat saya pribadi sih, di saat Mas Fikri di rumah sakit kan posisi bingung tuh. Ya. Kalau orang bingung biasanya tuh pikiran buntu ya. Pikirannya buntu gitu kan. Nah ini Mas Fikri nggak punya BPJS, ibunya masuk rumah sakit, jarang orang yang dapat inisiatif atau jarang ada orang baik lah terbantu sampai dapat subsidi, jarang. Tapi kalau pesan buat saya, daripada kayak Mas Fikri seperti yang Mas Fikri ceritakan tadi itu, lebih baik punya BPJS dulu. Jadi mulai dari sekarang daftar aja melalui online bisa, melalui datang ke kantornya juga bisa. Kalau online di rumah bisa sambil tiduran, bisa daftarin, tinggal pegang KTP sama kakak, ikutin aja. Kalau bingung lihat di channel YouTube. Oke Mas Hasan. Mas Hasan sudah berapa kali menggunakan BPJS itu? Sudah 3 kali. Banyak banget sakit. Itu dikarenakan aku pakai BPJS itu pas punya anak aja. Oh, pas punya anak. Pas anakku udah 3. Lahiran bisa menggunakan BPJS? Bisa. Oh, kalau lahirannya sesar. Iya, soalnya pernah dari pihak BPJS itu mengumumkan kalau misalkan lahir biasa nggak mau ditangani. Ya. Tapi sekarang nggak tahu undang-undang yang baru nih, apakah ditanganin semua? Dengar-dengar sih sekarang walaupun beda-beda juga udah bisa. Nah, memang sekarang BPJS itu, Fikri ini biar tahu ya. Sekarang pelayanannya sudah bagus, sampai di rumah sakitnya pun sekarang ada petugas BPJS-nya sendiri. Jadi kita itu sekarang udah ngerasa takut. Kita tuh kalau sudah punya BPJS aman kok. Ini yang saya belum update sekarang. Jadi tujuannya saya ke podcast ini untuk update tentang BPJS ini. Oke, keren. Ya Mas Fikri. Rencana Mas Fikri kapan bikin BPJS-nya ini? Secepat mungkin saya bikin BPJS. Ini Mas Fikri belum nikah ya? Belum, masih bujang ya? Masih bujang. Deh. Kalau dari brewoknya sih sama kumis nih banyak yang ngefan nih. Banyak bulunya soalnya. Mas Fikri, nih Mas Fikri kan sekarang bujang. Ya. Bikin BPJS itu kan ada kelasnya tuh. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya. Kalau Mas Hasan ngambil kelas 3 itu sekarang 35. Kalau kelas 2? Kelas 2 sekarang 80. Kelas 1-nya 140 pas 150 gitu.
kurang lebihnya. Kalau saran saya sih bukan menyarankan, ambil kelas 3 aja. Ya, Fasilitasnya memang beda sih, tapi kalau udah di rumah sakit masa mikirin fasilitas, yang penting masuk kamar aja dulu, bener nggak? yang penting dapat Kalau masih perawatan. Dapat kalau perawatan. masih sendiri atau berdua ngambil kelas 1 oke-oke saja. Oh kalau di kakaknya si 2 orang. Tapi kalau udah berempat berlima ngambil kelas 1 lumayan ngek. Lumayan iya. Jadi pemirsa, saran dari Mas Hasan, kalau di kakaknya itu masih 2 orang atau sendiri ambil kelas 1 yang harganya 100.000 ke atas, masih worth it lah. Tapi kalau sudah punya anak 3, ada mertua, buset, ambil kelas 3 aja, 35 per orang loh ya. Jadi dikalikan, kalau anggota keluarganya ada 5 orang, ya 35 kali 5. Makanya disarankan sama Mas Hasan, ambil yang kelas 3. Oke? Wes, ini pengalaman yang sangat menarik nih, Mas Fikri. Ya. Mas Fikri, kalau bisa atau besok kalau masih bingung, hubungin saya atau Mas Hasan. Cara Iya. daftar BPJS melalui online. Memang sih kalau orang yang baru-baru tahu tentang BPJS, saya yakin pasti bingung. Pasti ya. Iya, Pasti soalnya di aplikasinya pun juga agak membingungkan sih. Sebenarnya mudah sebenarnya. Tinggal Cuman ngikutin aja. iya, tinggal ikutin. Cuman bahasanya itu kadang-kadang bahasa yang nggak pernah di aplikasi Kita dengar itu. itu ya. Iya, Iya. bahasa yang ditampilkan itu kadang-kadang bahasa yang jarang kita dengar di omongin sehari-hari. Kalau bukan orang-orang penting kayaknya sih nggak tahu dengan bahasa itu, bahasa populer gitu. bisa dengan bahasa Jerman di sini. Wes. Tapi sekarang udah gampang kok kalau Iya. kita bingung apa daftar di online. Kalau emang nggak sempat untuk nanya ke teman atau ke saudara, bisa lihat di YouTube. Di YouTube. Bisa. Pokoknya Mas Fikri, di YouTube itu jangankan bikin BPJS ya. Betulin motor atau mau lihat-lihat rumah. Betulin kompa angin yang tekan gitu. Iya. Itu ada kok di YouTube, sampai ke baut-bautnya tuh juga dijelasin. Oh, iya. Keren kan YouTube. Sampai ke skrup-skrupnya. Skrup-skrupnya bener lengkap. Jadi Lengkap, pemirsa, pokoknya pemirsa semuanya ya, kalau misalkan pengen betulin sesuatu, ini saran saya nih, pengalaman pribadi juga. Ada misalkan ada kelistrikan rusak atau apa, itu bisa lihat di YouTube, dikasih tahu kok cara membenarkan dengan baik. Misalkan ada semuanya kok. Makanya saya sarankan gunakanlah teknologi ini sebagai untuk menimba ilmu gitu, ilmu pengetahuan baru. Sekarang kita nggak usah keluar negeri, lihat di YouTube sudah tahu keluar negeri di sana. Tapi kalau punya uang lebih, alangkah lebih baiknya pergi ke sana, keluar negeri, Singapura, bener nggak, liburan? Iya, sambil jalan-jalan. Wih, keren. Asalkan punya BPJS dulu. Wes, Iya, harus punya BPJS dulu. Nah, kata Mas Hasan tadi harus punya BPJS dulu. Karena apa? Kalau nggak punya BPJS, jangan sakit dulu. Sebelum punya uang 30 30 juta. Oke, Mas Fikri, harapan Mas Fikri kepada para penonton semuanya di sana, ada nggak? Ajakanlah misalkan. Ya, mari kita itu update untuk istilahnya ngambil di sini. Kan kita ini berbagi pengalaman tentang BPJS. Iya benar. Kayak si Mas Pule ini kan udah tahu sendiri bikin BPJS tuh nggak seruwet yang orang omongin. Jadi saya tuh mensarankan bagi penonton-penonton yang di channel Marjo TV ini untuk tidak kebingungan lagi bikin BPJS, dan jangan takut. Jangan takut. Karena kalau takut bikin BPJS gak punya BPJS, siapkan uang 30 juta. Karena emang biaya mahal kok. Ada pengalaman saudara saya tuh masuk rumah sakit di daerah Ciputat, di daerah mana gitu, Jakarta lah. Dia itu gak punya BPJS, mertuanya sakit, masuk seminggu habis 40 apa ya gitu. Ada itu. Waduh. Mengerikan kok kalau gak punya BPJS. Kalau kita ada uang, kalau kita gak ada uang gimana? Iya benar-benar. Iya, punya penyakit apapun kalau nggak punya BPJS nggak tertangani. Ya, sebaiknya kata orang dulu itu sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan, cocok banget. Cocok. Ini Mas Fikri sendiri kapan untuk bikin BPJS-nya ini?
ayolah pemirsa kita ajak juga. Ya, insya Allah saya akan secepatnya bikin BPJS, dan untuk penonton-penonton di Marjonet TV ini yang kalian udah nonton, sebaiknya dan bagi perantau-perantau yang ada di Bogor ini dan sekitarnya untuk mempunyai BPJS dulu. Iya benar. Terutama buat orang perantauan harus punya. Kalau buat saya ya, harus punya kalau menurut saya. Karena apa? Penting sekali. Penting sekali. Mas Fikri, mungkin obrolan kita cukup sampai di sini. Ya. Semoga obrolan kita ini bermanfaat buat pemirsa semuanya. Amin. Karena terus terang kita ini nggak disuruh siapa-siapa, nggak dibayar oleh siapa. Dan terus saya harap nih, semoga kita kan podcastnya tentang BPJS nih. Semoga obrolan kita ini didengar oleh pihak BPJS sendiri. Bisa langsung menjelaskan ke sini, hadir ke sini, petugasnya langsung, itu alangkah lebih bagusnya lagi ya. Lebih bagus lebih menjelaskannya lebih konkret. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.